Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang walaupun dia sangat berdrama, tapi dia akan kembali dan mengajak kamu rujuk. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang sangat bersandiwara, tapi dia akan kembali mengajak kamu rujuk. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Ya, di sini ada Ace of Cups dan Ace of Cups tegak lurus. Kemudian di sini ada Five of Wands dan Five of Wands reverse. Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Dan Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Five of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya sesungguhnya yang kamu perlu tahu, dia sangat sayang sama kamu. Dia sangat sayang dan dia punya rasa cinta yang kuat untukmu dan dia seperti menggenggam kamu di sini. Dan ketika dia menggenggam kamu, tidak hanya dengan rasa sayang, rasa cinta saja, tapi juga dengan ego, maka terbaca jatuhnya kamu akan selalu merasa tersakiti oleh dia. Dan jatuhnya kalian akan seringkali mengalami pertengkaran dan percekcokan di sini. Kenapa? Karena selama ini dia selalu merasa bahwa dia memiliki kamu, dia mendapatkan kamu, dan kamu gak akan pernah kemana-mana. Dan ego dia selalu mendominasi, dan ketika ego dia selalu mendominasi di sini, maka terbaca banyak sekali drama-drama yang dia ciptakan. Dan dari drama-drama yang dia ciptakan itu yang membuat kamu merasa muak di sini. Ya. Kemudian ada Eight of Wands dan Eight of Wands reverse. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan di Eight of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri. Ketika kamu bersama dengan dia, entah kenapa kamu pun selalu merasa bahwa dia itu aneh. Kamu selalu merasa bahwa hidupmu semakin gak karuan. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan bahwasannya dia selalu memainkan kedramaan, di mana kedramaan itu secara langsung dan tidak langsung seringkali menyakiti kamu. Karena drama yang dia ciptakan dengan ego di sini. Banyak sekali masalah yang datang di hubungan kalian. Banyak sekali mungkin kebohongan-kebohongan atau pemanipulasian atau bahkan kedramaan yang dia selalu menyalahkan kamu sehingga membuat hubungan kalian semakin tidak beres di sini. Ada rasa yang dipermainkan.
Ada perasaan yang seperti tak dihargai. Ya. Ada Ace of Swords dan Ace of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Ace of Swords tegak lurus, di sini terbaca bahwasannya nggak bisa dipungkiri lagi walaupun kalian sudah berpisah atau bagi kalian yang hubungannya nggak jelas menggantung karena kedramaan atau mungkin yang sering pulang pergi seenaknya, ada kabar tidak ada kabar seenaknya di sini. Tetapi terbaca bahwa walaupun hal demikian terjadi, potensi besar dia akan kembali untuk mengajak kerujukan. Karena memang dia seperti itu. Kenapa saya katakan dia memang seperti itu? Maksudnya adalah dia adalah tipe orang yang sebenarnya nggak bisa kehilangan kamu, nggak mau kehilangan kamu. Tapi dia juga masih punya ego yang nggak bisa untuk dia kontrol, dan itu menjadi bumerang di hubungan kalian bagi yang resonate di sini. Kemudian ada the Temperance energy, the Temperance reverse. The Temperance energi dari Sagittarius. Di the Temperance yang reverse bagi yang resonate, di sini terbaca bahwa dia yang akan mengajak kamu rujuk karena sebenarnya dia sadar betul bahwa kamu adalah masa depan dia. Dan kamu tidak akan pernah tergantikan. Itulah kenapa dia akan kembali ke kamu, karena dia merasa dan menganggap bahwa kamu adalah rumahnya dia. Dan dia juga ngerasa kayak ada sesuatu hal yang terikat di antara kalian, seperti ada jiwa yang terikat. Dan itulah kenapa setiap kali dia ingin melupakan kamu, dia selalu gagal. Dia nggak bisa melupakan kamu. Itulah kenapa dia akan kembali di sini. Ya, tapi kalau ditanya Najah, misalkan dia kembali dan kami rujuk, apakah masih ada potensi kedramaan yang menyakitiku lagi di masa depan? Potensinya masih ada. Karena itu egonya. Ya. Ada Six of Swords dan Six of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Six of Swords Six of Swords tegak lurus. Di Six of Swords tegak lurus di sini terbaca bahwasannya memang jatuhnya ini bukan hanya sekedar tekanan batin, tapi kamu selalu dibuat overthinking. Dibuat overthinking karena keadaan dia yang gak stabil. Dan kalau ditanya apakah dia pun sama, ya jawabannya iya di sini. Hampir setiap saat, hampir setiap waktu, hampir setiap malam. Dia kayak seperti dalam situasi yang pikiran dia nggak karuan. Dia pengen A, B, C, D, tapi terkadang dia nggak mau mengalah, dia nggak mau cari solusi, dia nggak mau untuk memperbaiki. Dia hanya kayak menekan agar egonya dia terrealisasikan. Dan jatuhnya lagi orang-orang yang ada di sekeliling dia atau orang-orang yang terikat hubungan dengan dia pasti akan merasa tersiksa dengan watak dia yang seperti itu, dengan dia yang berdrama seperti itu di sini. Tapi dari tebaran pertama bagi yang resonate di sini terbaca bahwasannya memang apapun yang terjadi antara kamu dengan dia, tekad dia untuk kembali ke kamu itu besar dan kuat. Walaupun dia harus berbasa-basi dulu, walaupun dia harus cari perkara dan gara-gara dulu, dan walaupun dia harus berdrama dulu seperti yang saya sampaikan tadi, tapi ujung-ujungnya kayak akan ada komunikasi antara kamu dengan dia, atau akan ada pertemuan, atau bahkan akan dia yang tiba-tiba baik, atau akan dia yang tiba-tiba membuat kemanjaan, kemesraan dengan kamu, karena dia butuh kamu, dan dia menginginkan kerujukan secara serius dengan kamu di sini. Wow, ada Two of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces.
The Two of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Ace of Cups tegak lurus, maka di sini terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri kenapa dia ingin rujuk. Selain dia sayang sama kamu, dia juga merasa bahwa kamu begitu sayang sama dia. Ya, kalian saling sayang di sini. Kalian saling susah untuk move on di sini. Kalian sama-sama saling menginginkan satu sama lain di sini. Ya. Ada Ace of Cups reverse. Lagi-lagi Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. The Seven of Cups reverse disinkronkan dengan Five of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang walaupun kalian sayang, kalian saling cinta, kalian saling nyaman, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa kondisi hubungan kamu dengan dia sangat melelahkan. Apalagi dia yang berdrama dan dia yang terus berdrama, dia yang punya banyak pilihan, dia yang terkadang sok merasa nggak peduli sama kamu, sok merasa nggak takut kehilangan kamu, dan terkadang dia yang selalu membuat kamu cemburu di sini, atau bahkan dia yang selalu sibuk dengan kesenangan dia di sini. Itu yang membuat kamu kayak benar-benar lelah. Kalau kamu di sini bertanya, Najah, apakah dia sadar dengan apa yang dia lakukan itu hanya akan memperkeruh hubungan di saat dia terus berdrama, di saat dia terus sibuk dengan kesenangan, di saat dia terus membuat aku merasa cemburu? Apakah dia sadar itu membuat hubungan semakin tidak layak untuk dipertahankan? Dia sadar di sini. Dia sadar. Tapi itulah dia. Kesadaran tersebut kayak hanya mengingatkan dia sesaat, kemudian dia lupa lagi, kemudian dia kayak menggampangkan itu lagi. Dan itulah kenapa dia dengan mudah untuk kembali sama kamu, karena dia pikir ya semuanya akan oke di saat dia datang, semuanya akan oke di saat dia cari perkara gara-gara ke kamu dan kamu memaafkan dia. Semuanya akan oke di saat dia meminta rujuk sama kamu. Ya, sesimpel itu pikiran dia, dan itu cukup mengecewakan sih sebenarnya. Ada Knight of Cups tegak lurus. Wow. Di tebaran kedua di sini energi Cups cukup mendominasi ya, dimana Cups itu elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Knight of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Eight of Wands yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasanya memang perlahan demi perlahan yang perlu kamu ketahui, amazing sekali, bahwa dia akan menunjukkan rasa sayangnya dia, rasa cintanya dia, rasa takutnya dia kehilangan kamu kepada kamu dalam waktu dekat. Ya, jadi dia kembali tidak hanya sekedar kembali, dia kembali tidak hanya sekedar meminta rujuk ya atau mengajak rujuk, tapi dia akan kembali dengan pembuktian. Ya, walaupun dalam pembuktian tersebut tetap ujung-ujungnya nanti di saat kamu menerima, memaafkan, dia akan berdrama lagi, tetapi setidaknya dia kayak akan sedikit mau berubah di sini bagi yang resonate. Ada Five of Pentacles dan Five of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Five of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Ace also tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang salah satu alasan kenapa dia ingin rujuk sama kamu, kenapa dia akan kembali, karena bukan karena dia tidak hanya sekedar kehilangan kamu, tidak hanya sekedar dia butuh kamu, tapi dia merasa hidup dia hampa tanpa kamu. Dia ngerasa kayak banyak hal yang membuat dia nggak jelas arah tujuan. Banyak sekali hal-hal yang gagal di hidup dia di saat dia tidak bersama dengan kamu. Dan dia ngerasa kayak masih banyak hal yang perlu diperjuangkan bersama-sama dengan kamu. Walaupun dia sering melengkak-melengkok, tapi di sini terbaca dia masih ngerasa bahwa ada banyak hal yang akan dia capai ketika bersama dengan kamu. Itu yang terbaca. Salah satunya juga tentang uang.
tentang kestabilitasan finansial. Di mana dia ngerasa bahwa kestabilitasan finansial akan dia peroleh, akan dia dapatkan ketika dia bersama dengan kamu. Itu menurut dia. Ada the tower moment reverse. The tower moment energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Di the tower moment yang reverse disinkronkan dengan the temperance yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri juga. Dikatakan nyesek ya nyesek ketika bersama dengan dia. Dikatakan nggak jelas ya memang nggak jelas ketika bersama dia. Dikatakan banyak masalah ya memang penuh masalah ketika bersama dia. Tapi apapun yang terbaca, apapun yang terjadi di sini, bahwasannya entah kenapa energi kalian, hubungan kalian ini menunjukkan bahwa hubungan kalian itu adalah hubungan yang memang sudah sangat lama toksik. Sudah sangat lama on off atau sudah sangat lama terpenuhi dengan segala pertengkaran pertikaian, tapi ujung-ujungnya saling memaafkan atau bahkan dari pihak kamu ujung-ujungnya selalu mau memaafkan di sini. Ada Six of Cups, Reverse Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Six of Cups yang reverse disinkronkan dengan Six also tegak lurus. Di sini terbaca juga bahwasannya memang ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan anak, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan harapan, atau hal-hal yang berkaitan dengan mimpi bersama yang ini sempat hancur atau memang telah hancur karena kedramaan dia. Tapi terbaca bahwasannya di saat dia pengen rujuk dan akan kembali, potensi besar dia ingin memperbaiki. Ya, ada the strength tegak lurus, the strength energi dari Leo. Di the strength tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang energi untuk saling menaklukkan atau energi untuk dia akan menaklukkan kamu juga kuat di sini. Dia akan berusaha untuk terus berjalan ke arah kamu dalam waktu dekat, untuk benar-benar bisa terrekonsiliasi dengan kamu, untuk benar-benar bisa memanifest hubungan dengan kamu. Karena dia sadar dan dia paham betul, segimanapun dia di belakang kamu, di depan kamu, menurut dia kamu yang paling hebat. Untuk mau menerima dia, menurut dia kamu yang paling hebat dan punya magnet yang kuat untuk terus menarik dia kembali sama kamu. Ya, itulah kenapa nggak bisa dipungkiri, segimanapun drama dia selalu merasa sadar bahwa ujung-ujungnya yang akan dia cari adalah kamu. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya hubungan ini adalah hubungan yang kurang baik, ya, kurang layak untuk dipertahankan. Tapi walaupun kurang baik ataupun kurang layak dipertahankan, jikalau kamu masih ingin memberi kesempatan, silakan. Tapi jikalau kamu masih benar-benar ingin memberikan kesempatan, tolong kamu harus bisa untuk ngasih syarat ke dia, atau kamu harus ada perjanjian dengan dia, atau kamu benar-benar harus bisa nge-treat dia ke sesuatu hal yang lebih stabil. Kenapa? Karena energi dia masih labil, energi dia masih terdominasi dengan ego, dan dia masih akan terus berdrama, dan itu yang hanya akan membuat hubungan semakin toksik di kemudian hari. Walaupun dia ingin mengajak kamu rujuk, walaupun dia akan memperbaiki, tapi kalaupun hanya memperbaiki di awal-awal saja, sama saja bohong. Ya, gitu. Jadi butuh ketegasan, butuh kejelasan, butuh tentang bagaimana kamu harus bisa bijak dalam bersikap ketika menerima dia, atau ketika hanya menjadikan dia sebagai masa lalu saja di hidupmu di sini. Baik, itu dari saya.
tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.